Itu ada penilaiannya teman-teman, itu bukan dari kita dan dari orang-orang yang kita temuin. Terus untuk skill ini saya waktu pertama jadi agen teman-teman, untuk skill ini saya nggak tahu skill saya itu di apa gitu, jagonya seperti apa, terus apa namanya, menghadapi nasabah seperti apa itu saya nggak tahu. Tapi karena aktivitas saya banyak di luar sana, alhamdulillah skill saya dengan berjalannya waktu terbentuk teman-teman, dengan sendirinya. Dan teman-teman, saya baru menyadari, oh skill saya tuh ini, di bisnis ini tuh seperti ini, skill saya, keahlian saya tuh ini, gitu. Nah itu akan berjalan, akan tahu teman-teman, sejalannya waktu teman-teman dengan aktivitas teman-teman di sini, setiap harinya. Gitu. Terus kalau misalkan untuk knowledge itu teman, kita banyak-banyak belajar deh. Di sini banyak-banyak nanya, terus ada acara apa aja dulu waktu saya di kantor, saya alhamdulillah dalam 1 tahun itu paling absen 3 kali lah, karena setiap bulan itu, setiap minggu, setiap hari Sabtu di kita ada yang namanya training. Di setiap hari Sabtu saya selalu hadir, setiap kelas saya selalu hadir, mau yang dari agency, mau yang dari prudential, saya selalu hadir. Ya buat, ya penting lah buat pengetahuan kita di sini. Ya kan? Tapi teman-teman sekarang udah enak, kita sekarang belajar seperti ini, ya kan? Dulu kita harus pergi ke kantor, yang harus naik kereta dulu, ya kan? Dikejar-kejar sama waktu. Kalau sekarang kita udah enak teman-teman, kita tinggal lihat jadwal yang di-share sama leader, terus kita tinggal masuk ke linknya, bisa belajar deh. Seperti ini nih teman-teman. Dan saya sampai sekarang pun masih tetap belajar, dari saya join 2015 sampai sekarang, saya insya Allah setiap Sabtu pasti masuk. Biarpun saya udah tahu gitu, ini apa, prosesnya seperti apa, tapi saya tetap belajar nambah ilmu dari teman-teman yang lain. Terus untuk income teman-teman, untuk income ini ya kita disesuaikan dengan aktivitas kita ya. Nggak mungkin kita pengen punya income banyak, tapi kita banyak tidur, banyak rebahan gitu ya kan. Nggak mungkin income-nya bisa besar seperti itu. Semua juga disesuaikan dengan usaha kita. Ya kan? Ditambah dengan skill dan product knowledge tadi. Ya kita pasti, kalau misalkan kita udah memenuhi ini semua nih, income kita ya pasti nggak bakal jauh lah dari usaha kita, dari pengetahuan kita gitu maksudnya. Oke, next. Nah, teman-teman, karena saya di sini apa namanya? Waktu pertama jadi agen, yang saya pikirin di sini dapat nasabah, saya dapat komisi. Dapat 10 orang nasabah, komisi saya besar. Dulu. Ini dulu ya teman-teman, waktu saya jadi agen seperti ini. Mindset saya seperti ini. Terus 3 bulan saya jalan, 4 bulan, 5 bulan, itu saya pertama jadi agen di tahun pertama teman-teman, saya dikasih rezeki dengan adanya nasabah klaim meninggal. Nah ini teman-teman, saya dapat nasabah yang meninggal di saya 5 bulan baru pertama jadi agen. Saya bingung harus seperti apa, ya kan? Klaimnya seperti apa, terus persyaratannya apa aja. Tapi saya tanya lagi ke leader, alhamdulillah teman-teman, saya dikasih tahu caranya, dikasih tahu formulirnya, cara klaimnya seperti apa.
Nah, kenapa di sini disebutnya misi, teman-teman? Baik bantu orang dan sharing. Nah, kepada siapa saja, kenal maupun tidak kenal, asal mau mendengarkan. Jadi misi saya sekarang, teman-teman, dari yang dulunya komisi, jadi sekarang ngebantu, tujuannya buat ngebantu. Jadi kalau misalkan kita misinya dulu, komisi pasti ngikutin, maksudnya seperti itu. Cuman niatnya kita dulu nih, ya kan? Jadi kalau misalkan kita niatnya menolong, ya kalau misalkan si nasabah menunda atau menolak untuk beli produk yang kita sharing, ya tidak ada kecewa lah di kita, ya kan? Tapi karena niat kita menolong, ya pasti kita kalau bahasa Sundanya kekeh gitu. Bahasa Sundanya kekeh, ini orang harus kita tolong nih, karena misi kita emang benar-benar nolong gitu. Jadi kalau misalkan ada nasabah menunda atau seperti apa, ya kita harus tetap bertahan lah, bertahan, coba dan coba lagi aja untuk tetap sharing ke calon nasabah tersebut, ya kan. Terus kepada siapa saja, kenal maupun atau tidak kenal, asal mau mendengarkan. Nah, teman-teman, saya dulu kenalan saya dikit, karena dulu saya di market saya, orang-orang yang dari klub saya itu ngejauhin saya, jadi saya banyak sharing-sharing itu kampasing, teman-teman. Mau ke yang kenal atau tidak kenal, saya sharing. Pasti saya buka mulut. Pasti saya ceritakan produk yang bisa buat ngebantu orang-orang tersebut. Jadi saya cerita aja ke siapa. Setiap saya makan di warteg, saya cerita, ya kan? Di nasi Padang ada orang makan, saya cerita. Alhamdulillah, teman-teman, kalau misalkan kita niatnya emang benar-benar ini tuh penting buat mereka gitu, ya kan. Cuman bagaimana caranya biar mereka itu tahu nih produk ini bagus gitu, ya kan, buat lu gitu. Cuman bagaimana caranya biar mereka itu ngerti, paham gitu. Jadi kita tidak mengenal, harus kenal atau harus dekat supaya kita cerita, nggak perlu juga, teman-teman. Saya banyaknya kampasing kok. Dulu waktu saya naik jadi unit manager, kampasing kok. Tapi kalau misalkan teman-teman banyak linknya, marketnya yang kenal, ya silahkan saja. Jadi itu ya, teman-teman, misi kita di sini buat bantu orang. Jadi kalau misalkan orang tersebut nunda atau nolak, ya kita bisa berulang kali, kita bisa ketemu lagi, kita bisa sharing lagi. Jadi kalau misalkan ditolak atau ditunda sama nasabah, ya kita tidak ada kecewa. Yang penting kita niatnya udah menolong buat mereka gitu. Ya kan, teman-teman? Next. Nah, teman-teman, ini ada yang namanya image masyarakat terhadap program asuransi, ya, yang kita sebagai agen asuransi gitu, ya kan. Produk asuransi itu dibilang sama orang, ah, ini apaan sih katanya. Itu cuman ngedoain orang sakit, ngedoain orang meninggal gitu, ya kan. Padahal jauh dari situ, kebalikannya, teman-teman, kita mau menolong mereka gitu, ya kan. Terus agen banyak, setiap kita sharing ke orang, ada aja masyarakat yang bilang, katanya kalau misalkan agen manis duluan katanya, ya kan. Manis duluan kesananya, kita ditinggal. Nah, kita bisa sharing juga buat ngelurusin gitu, ya kan. Makanya kalau misalkan kita sebagai agen, ya kita tanggung jawab, terus melayani mereka, ya profesional lah, kita anggap mereka itu
ya sebagai keluarga kita lah kalau misalkan ke nasabah. Karena profesi kita ini ya benar-benar seumur hidup lah buat si nasabah gitu. Terus kalau misalkan perusahaan ya kita udah nggak diragukan lagi lah. Perusahaan Prudensial udah number one 2020 ini ya kan. Saya udah nerima flyernya, ngelihat di investor ya. Kita 2020 ini kita tetap number one ya teman-teman. Jadi pede aja teman-teman. Mau klaim sehari berapa miliar pun dibayar gitu ya kan. Malah kita bukan seharian, tapi per menit kita ada yang klaim, kita tetap bayar. Makanya kita pede-pede aja teman-teman di Prudensial. Ya kan? Yang penting kita pas sharingnya itu kita jelaskan dengan detail gitu, atau dari pengecualian gitu kita ceritakan ke dia, kita sharing, kita kasih tahu gitu. Jadi andai kata terjadi sesuatu untuk klaim ya kita bisa kita jelaskan udah dari awal gitu maksudnya. Gimana tuh men? Mohon Oke, di-mute ya. Pak Wandi tolong di-mute ya. Oke, ini ada prospek. Prospek ini ya action lah kita ya kan. Action setiap harinya. Dulu teman-teman saya prospek itu setiap hari. Setiap hari dari jam 8, kalau misalkan pulang itu jam 12 itu sudah biasa. Jadi setiap harinya saya prospek, mau ke yang kena atau tidak kena, saya tetap lakukan prospek. Terus approaching, ngobrol-ngobrol, kita sering. Tidak harus langsung closing teman-teman. Kita di sini cuma sharing aja, ya kan? Five finding. Terus kita di sini cerita aja. Nggak pertama ketemu langsung closing, tapi kebanyakan saya pertama ketemu, kebanyakan ya, saya langsung closing sih. Karena yang saya ceritakan emang bener-bener menurut mereka ya bener-bener ngebantu buat mereka program ini. Terus ini dari fact finding ini teman-teman, kita ini ngasih solusi lah buat mereka. Andai kata terjadi sesuatu resiko teman-teman, dari sharingnya kita, programnya kita. Nah ini nih solusi buat contohnya ke nasabah, buat si nasabah gitu. Jadi ini tuh benar-benar solusi. Jadi si nasabah ini teman-teman biar mengerti, paham, sangat paham produk yang kita sharing ini benar-benar paham. Jadi benar-benar menurut mindset si nasabah ini benar-benar ini tuh solusi loh buat mereka. Jadi nggak bakal lama-lama lah kalau mereka udah mengerti, pasti kok teman-teman, pasti mereka ambil gitu ya kan. Terus dari handling objection, ya setiap ada jawaban si nasabah kita kasih perumpamaan, ada pertanyaan dari nasabah, ya kita, ya itulah gunanya training teman-teman, kita selalu diajarin ya kan, selalu ada jawabannya gitu, itu penting. Terus kalau misalkan si nasabahnya sudah closing gitu ya kan, ya tanda tangan semuanya, dia ngerti manfaat yang kita ambil. Selanjutnya polis sudah jadi, ya kita kasih gitu ya kan. Terus kita bacakan lagi, kita kasih ingat lagi si nasabahnya, ini nih manfaat yang diambil sama nasabah gitu ya kan. Terus dari nilai santunan, dari pengecualian gitu ya kan, sampai umur berapa, kita harus kasih tahu lagi, kasih ingat lagi lah gitu ya kan, biar si nasabah itu jelas. Jadi kita menghindari yang namanya, contoh misalkan si nasabah, kita kerja cepat, kita
asal main closing aja teman-teman. Kita asal main closing aja, yang penting kita terima duit. Dan si nasabah ngerti hanya sedikit saja, itu nggak bakal jauh teman-teman. Kemungkinan itu cuma 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan lah. Karena menurut dia ya ini nggak penting gitu. Tapi kalau misalkan kita jelaskan dari awal, ini tuh penting buat mereka, mereka selalu usahakan tetap agar polis mereka itu tetap aktif. Selanjutnya, kalau misalkan mereka udah menjadi nasabah kita, andai kata mereka terjadi sesuatu untuk klaim, ya kita coba bantu, ya kan. Jadi nasabah saya dari 2015 teman-teman sampai saat bulan-bulan Februari, Februari, nasabah saya meninggal 8 orang teman-teman. Alhamdulillah itu saya bantu. Jadi ya kita sebagai agent ya servisnya lah. Benar gak teman-teman? Kita juga kalau misalkan dibalikin sama diri kita sendiri deh, kalau misalkan kita jadi nasabah, kalau misalkan agen kita aktif, servisnya bagus ya kan, nggak bakal jauh, pasti bertambah untuk referensinya gitu ya kan, keluarganya yang lain dimasukin lagi. Nah seperti itu teman-teman. Ya kita dari sini teman-teman ntar bisa belajar lagi nih sama leadernya, ini tuh saya harus gimana sih. Nah dari approaching, fact finding, terus ngasih solusi, handling objection-nya, itu bisa ditanya lagi teman-teman. Terus kalau misalkan udah closing harus seperti apa ke depannya. Nah teman-teman ini bisa ditanya lagi ya. Kalau misalkan sharing dari saya ya seperti itu aja. Itu saya sharing, belajar dari pengalaman saya aja teman-teman. Jadi saya bicara di sini ini bukannya dibuat-buat atau ngikutin ini ya. Ini tuh cuma sebagai pemandu aja. Tapi yang saya ceritakan ini benar-benar pengalaman saya dari waktu jadi agen sampai dengan saat ini. Saya masih melayani yang namanya nasabah-nasabah saya. Karena saya merasa dalam diri saya harus bertanggung jawab kepada nasabah-nasabah saya. Karena di setiap saya closing, ini saya selalu ceritakan, selama seumur hidup, selama polis bapak atau ibu masih hidup, dan saya juga masih hidup, saya akan bertanggung jawab di sini. Gitu teman-teman. Jadi alhamdulillah rezekinya pun panjang lah gitu ya kan. Karena misi kita benar-benar buat mereka itu seperti apa gitu. Dan mereka juga harus kita yakinkan teman-teman dari aktivitas kita ya kan. Dari program prudensial yang baru kita update ya kan. Terus kalau misalkan ada yang klaim, contoh misalkan bukan nasabah kita yang klaim, nasabah yang lain klaim, kita bisa sharing, ya kan? Jadi biar meyakinkan mereka juga dengan manfaat yang mereka ambil gitu. Oke, next. Nah, di sini teman-teman, sini ada siklus pemasaran, ya kan? Terus gitu ya kan, bisa closing. Dari pertama kita prospek ini pengumpulan calon nasabah. Jadi kita tebar benih dulu lah, ya kan? Yang pertama 10 prospek, ya kan? Di 10 prospek ini 5 yang tertarik, 1 yang closing. Contohnya seperti itu teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman dari prospek 10 orang yang closingnya 7 kan, ya alhamdulillah lah teman-teman udah ngebantu 7 orang, 7 keluarga gitu ya kan. Jadi prospek sebanyaknya teman-teman, sebanyak-banyaknya pokoknya. Sharing, banyak ngomong lah ke orang lain gitu ya kan. Kalau saya ya alhamdulillah bawel tapi bawelnya ya untuk sharing program manfaat kita, karena kita di prudensial ya kenapa kita nggak ada sharingnya, ngebantu orang-orang, karena program ini benar-benar bagus gitu ya kan. Masa sih
kita nggak share gitu ya kan ke orang lain. Kita kan di sini juga kan sebagai contohnya ya malaikat tanpa sayap lah. Andai kata terjadi sesuatu sama mereka, contoh masuk rumah sakit ya kan dengan biaya bukan jutaan tapi puluhan juta sampai ratusan juta. Ya kan? Iya bener Bu. Bawel berfaedah bener Bu. Bawel berfaedah bisa membantu orang lain dan ada feedbacknya ke kita pun ya kan berkah lah buat kita gitu ya kan. Terus pendekatan. Jadi teman-teman saya ini orangnya kalau ke orang lain mau bertanya teman-teman, mau senyum biarpun orang tersebut gimana ya ngelihat saya gitu jutek atau gimana saya tetap senyumin teman-teman. Tetap senyumin, terus mau nanya gitu ya kan. Kalau mau dimanapun, Pak, Bu, baru pulang jam segini, kerja di mana gitu ya kan. Terus gimana kabar keluarga di rumah, gitu-gitu aja teman-teman. Nah, teman-teman jadi kalau misalkan kita untuk sharing, untuk prospek itu nggak benar-benar dituju. Nah, ini harus closing atau kayak gimana? Enggak, teman-teman, kita harus ada pendekatan dulu lah. Ya kan? Nggak langsung gitu. Terus di sini menanggapi sikap-sikap nasabah. Nah, di sini teman-teman saya juga pribadi gitu ya ada gitu di bentak sama nasabah, terus apa ya diusir sama nasabah, udah sering teman-teman. Dari pertama saya prospek ke bengkelnya, sharing ke bengkelnya, orang nggak kenal. Saya sharing ke ibunya mau, sedangkan pas datang ke suaminya, saya ditolak mentah-mentah, sampai ngomong orang, mau ngapain sih asuransi? Gue udah punya katanya BPJS, ntar aja katanya. Ya kan? Terus abis kayak gitu, sangar lah ya kan, orangnya sangar gitu. Terus ya menolak atau menunda saya itu dengan bahasanya yang bikin kalau misalkan orang kita baper gitu ya nggak mau lagi lah gue sharing ke orang lain gitu, nggak mau lagi lah gue cerita ke orang lain gitu ya kan tentang program ini. Tapi emang benar-benar karena saya niatnya, karena saya lihatnya seperti ini teman-teman, dia punya bengkelnya besar. Ternyata bengkelnya besar itu dia itu cuman punya BPJS gitu ya kan. BPJS seperti apa sih gitu ya kan. Toh baru di situ di kamar 2 hari aja disuruh pulang gitu ya kan karena gantian gitu ya kan. Nah, dari situ niat saya teman-teman gimana kalau misalkan ini pakai PPH Plus nih. Pakai PPH Plus dengan jaminan miliaran gitu ya kan. Dan di sini hanya kita tinggal pilih kamar aja gitu, mana yang kita mau yang satu kamar di dalamnya 2 orang, nah itu yang aman. Terus mau yang nyaman, bisa yang one bed one room gitu ya kan. Nah di sini kita tinggal pilih, cuman gimana caranya nih agar si calon nasabah ini ngerti nih gitu perbedaan dari BPJS dengan program PPH Plus kita, gimana nih cara menyampaikannya. Terus saya nggak putus asa teman-teman, saya dari ibunya nerima, selanjutnya sampai si ibu ini teman-teman beli polis ke saya tanpa sepengetahuan bapaknya, suaminya. Tanpa sepengetahuan suaminya, buka polis ke saya. Waktu itu dia ngambil, ya dulu waktu masih zaman ini ya, HS Plus yang kartu merah itu. Tapi kesini udah di-upgrade ke yang ke PPH Plus. Nah, selanjutnya itu ada SMS tuh. Ada SMS, terima kasih atas pembayaran Anda. Nah, suaminya tahu tuh. Habis kayak gitu,
Saya ditelepon sama suaminya. Wah, udah deg-degan aja nih, ya kan? Ini pasti dimaki-maki nih sama suaminya nih, karena istrinya ikut asuransi nggak bilang-bilang, ya kan? Pasti dimaki-maki nih. Udah saya terima aja tuh. Ternyata teman-teman apa tuh, Pak? Dari telepon itu dia ngomong seperti ini, kamu main masukin istri saya aja. Kenapa cuma istri saya aja? Kenapa sayanya enggak? Berat sebelah kamu, cina. Ya udah kamu sini ke rumah, masukin saya. Nah gitu teman-teman. Jadi ya sikap-sikap calon nasabah gitu ya kan macam-macam teman-teman. Cuman gimana kita menanggapinya aja gitu maksudnya. Sampai sekarang alhamdulillah teman-teman mereka itu masukin semua sama anak-anaknya. Malah BPJS mereka udah nggak bayar gitu ya kan karena semua dimasukin dananya ke PPH Plus ini gitu. Terus ini diulang ya teman-teman, kita kalau misalkan prospek dari 5, kalau saya dulu dari 5, 2 lah yang masuk gitu. Kalau misalkan dari 10 ya bisa 4 gitu kalau misalkan saya prospek. Oke, sampai dengan closing. Tuh teman-teman. Oke, next. Nah, ini prospecting, proses pengumpulan calon nasabah. Dasar dari siklus pemasaran dan jumlahnya harus banyak. Ini maksudnya seperti ini teman-teman. Yang tadi saya bilang ya, saya itu mau ke siapapun emang benar-benar cerita, selalu cerita untuk manfaat rumah sakit, untuk manfaat dana waris gitu kan, selalu cerita seperti itu. Apalagi teman-teman sekarang udah enak banget teman-teman. Kalau misalkan ada yang bermasalah dengan nasabah ngungkit-ngungkit untuk masalah nilai tunai, teman-teman untuk dana waris sekarang kita udah ada yang namanya Prucinta. Ya kan? Enak banget Prucinta ini ya kan? Nabung cuma 10 tahun. Ya kan? Disimpan duitnya 20 tahun kemudian, 10 tahun lagi cair dananya ke kita. Tapi selama perjalanan kita nabung sampai dengan 10 tahun dan disimpan 20 tahun, santunan kita tetap berjalan loh teman-teman, dan itu bisa dilanjutkan atau tidak gitu maksudnya. Teman-teman bisa tanyalah ke leadernya gitu untuk manfaat yang Prucinta ini. Jadi sebanyak-banyaknya lah teman-teman prospek orang ya kan, mau ke siapapun ya kayak kita apa namanya, kalau bahasa Sundanya seperti apa ya, ya kayak kita cerita terus ya kan, berturut-turut kemana aja. Kayak cerita itu kalau misalkan satu kelurahan itu saya harus punya closing, satu kelurahan harus punya closing misalkan 50 orang. Itu ditarget teman-teman. Jadi kalau saya dulu itu waktu prospek itu dari rumah ke rumah teman-teman. Dari rumah ke rumah. Terus ya saya udah nggak kagok yang namanya ketok-ketok pintu, terus di ada yang dipersilahkan masuk, ada yang ntar deh, ya kan, bapaknya belum pulang, ntar deh, suami saya belum pulang gitu ya kan, itu saya udah hadapin semua teman-teman, udah dijalanin semuanya, karena saya sama orang yang nggak kenal, malah orang ngiranya saya siapa ya, orang asing gitu ya kan, mau nipu gitu ya kan. Tapi alhamdulillah teman-teman, nasabah saya itu kebanyakannya di puncak ya, di warung kaleng. Saya itu prospek ke 7 orang lah kalau nggak salah. Dari gang ojek itu ya 7 orang saya prospek sampai ke warung-warung pinggir jalan. Jadi saya prospek itu di puncak di warung kaleng teman-teman, yang banyak villa-villa seperti itu. Terus nggak ada yang closing teman-teman. Nggak ada yang closing. Dari 7 orang itu nggak ada yang closing, dan ya pas ada rezekinya
alhamdulillah teman-teman, saya pas duduk istirahat capek gitu ya kan, lelah, saya beli aqua, duduk di depan warung gitu. Ada satu orang ya pakai celana pendek gitu ya kan, pokoknya enggak lah gitu, enggak kelihatan orang punya jabatan gitu ya. Terus kayak gitu dia juga duduk beli rokok, terus dia nawarin rokok A katanya. Boleh. Nah, saya ngerokok, dari situ ngobrol-ngobrol. Saya ceritain teman-teman yang manfaat namanya HS dulu ya, manfaat rumah sakit. Katanya, dari mana A? Katanya. Saya dari Ciawi, dari bawah. Oh, katanya. Ke sini ke siapa? Ke saudara? Enggak, kata saya. Enggak ada yang kenal, kata saya di sini. Makanya saya di sini duduknya. Terus habis kayak gitu, oh ngapain atuh ke sini? Ya saya langsung cerita teman-teman, saya mau sharing-sharing Pak. Saya dari Action Inc. Dulu saya waktu di Action Inc. Saya mau sharing-sharing Pak. Saya punya program lah yang bisa nolong orang-orang di luar sana yang kalau misalkan masuk rumah sakit itu kita biayain Pak. Nah habis kayak gitu, wah kalau bahasa Sundanya gini, naon eta katanya. Ada pokoknya. Mau gak diceritain? Ya udah katanya ceritain aja. Nah saya ceritain teman-teman manfaat rumah sakit itu. Ternyata teman-teman dari 7 orang yang closing itu tuh 1 orang teman-teman. Pas saya lelah, pas saya cerita, pas dilihat sama orang-orang, saya itu siapa gitu ya kan, diliatin terus. Nah dari 7 orang itu dari gang ojek, saya yang closing 1 orang tuh dari cerita 7 orang closing 1. Nah dari situ teman-teman, alhamdulillah closing. Ternyata pas saya diajak ke rumahnya, ternyata dia tuh RW di situ teman-teman, RW di puncak di Warung Kaleng. Closing lah gitu ya kan. Saya juga nggak nyangka bahwa dia itu RW gitu ya kan, karena emang dari tampang gitu jauh lah gitu ya kan. Bukannya saya itu, tapi benar-benar pelajaran buat saya teman-teman. Jadi memandang orang itu emang nggak dari stylenya aja gitu ya kan. Ternyata dia di rumahnya pun ya mewah lah gitu ya kan. Ini teman-teman Mohon tolong di di-mute mute, ya. tolong di mute. Udah lagi. Lanjut. Nah, teman-teman, alhamdulillah saya closing dari situ. Dari closing dari situ saya pulang. Habis pulang, berjalannya waktu teman-teman, saya kan ketagihan di situ. Saya prospek lagi ke situ karena saya pede gitu ya kan, dengan Pak RW-nya aja ngambil program dari kita. Saya pede, saya sharing lagi teman-teman, tapi tidak ada yang mau juga. Jadi saya sharing ke pangkalan-pangkalan yang supir Arab gitu di situ. Sharing-sharing di situ, belum ada yang closing-closing lagi teman-teman. Saya modal di situ itu cuman Pak RW aja. Pak RW aja 1 orang itu teman-teman. Karena kata dia, saya udah pakai, saya udah ada Prudential, saya udah ada asuransi di sini. Ada juga, mau ngapain sih asuransi? Ada juga teman-teman. Saya nggak closing-closing. Berjalannya waktu teman-teman, berjalannya polis Pak RW itu 3 bulan, ya saya dikasih jalan lah, rezeki gitu ya kan. Karena saya udah banyak berusaha di sana, dan saya tidak ada kapoknya, saya terus mencoba. Ternyata teman-teman, habis 3 bulan itu nasabah masuk rumah sakit yang Pak RW tersebut. Dia masuk rumah sakit dengan sakitnya tipes. 1 minggu di rumah sakit, dia biayanya itu waktu dulu ya 2016, dia itu kena 6 juta teman-teman. 3 hari, nggak salah 3 hari. Kena 6 juta. Dibayar tuh semua teman-teman sama Prudential. Saya nggak nyangka teman-teman, saya niatnya nolong aja, terus abis nolong seperti itu, ya
saya yang urus semua bilnya gitu ya kan, di cover 6 juta. Lusanya teman-teman saya dipanggil. Lusanya dipanggil ke sana, ternyata teman-teman apa coba? Di sana udah dikumpulin supir-supir semuanya, warga warung kaleng dikumpulin semuanya. Ternyata apa? Disuruh masuk semuanya. Jadi saya di sana repot sampai bawa printer, sampai bawa kertas yang banyak. Masuk semua teman-teman. Jadi saya itu dapat hampir 150 juta di warung kaleng. Nah itulah teman-teman, pelajaran ya, pelajaran buat saya. Mungkin teman-teman juga ada pengalaman, tapi ini sharing dari saya gitu ya kan. Jadi seluruh dari warung kaleng, dari mulai puncak, yaitu nasabah saya semua teman-teman. Tanyain aja Rizky Prudensial pasti tahu. Karena saya setiap masuk gang ojek pasti dibilangnya si prospek katanya. Udah kebal teman-teman, tapi alhamdulillah mereka. Dan baru kemarin bulan Januari itu ada supir Arab di situ meninggal teman-teman. Alhamdulillah cair juga. Nah itulah gunanya, makanya mereka makin yakin. Setiap pas dananya cair pun saya kumpulin yang kemarin menolak saya, yang kemarin bahwa asuransi itu apa sih gitu ya kan, saya kumpulin semua teman-teman. Nih buktinya yang saya ceritakan ini, ya kan, alhamdulillah mereka ngikutin teman-teman. Dan saya nggak prospek lagi teman-teman, mereka yang daftarin diri, ini KTP saya tolong dimasukin untuk manfaatnya kemarin tetangga saya. Nah itulah teman-teman. Jadi ya jumlahnya harus banyak, kitanya harus bertahan, dan jangan lelahnya mencoba teman-teman. Ya kan? Rezeki pasti ada di depan kita nunggu, cuman gimana kita perjalanannya nih, kuat gak nih gitu. Ya gak? Next. Oke. Terus ini teman-teman, untuk prospek kita ya, proses pengumpulan calon nasabah. Yang pertama, contoh jumlah yang dasarnya dari siklus pemasaran. Yang kedua, jumlahnya harus banyak. Yang tadi ya teman-teman. Terus daftar nama, contoh, misalkan teman-teman, ini ring 1. Ring 1 itu ya termasuk keluarga kita lah, ring 1 gitu. Kenapa sih kita nggak cerita dulu nih ke ring 1 kita nih, keluarga juga kita juga kan harus diamanin gitu maksudnya. Ya kan? Sebelum keluar gitu. Kenapa nggak kita sharing dulu ke keluarga kita, ya kan? Terus yang kedua, ring 2 itu teman. Ya kalau misalkan teman-teman cerita, sharing ke teman-teman ya harus kuat lah. Harus kuatnya dalam artian kadang-kadang mudah-mudahan ya teman-teman nggak sama saya. Kalau saya sih banyaknya nasabah saya bukan dari keluarga, bukan dari teman, tapi kebanyakan dari orang yang saya nggak kenal gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman punya keluarganya bagus gitu pada ikut ya kan, terus dari teman dekat juga pada ikut ya alhamdulillah teman-teman ya kan. Tapi kalau saya pakainya yang ring 3 ini, kenalan baru, canvassing, saya kalau misalkan sambil makan di nasi padang pun bisa closing ya kayak gitu. Mungkin ya karena kebiasaan saya sama orang yang tidak kenal, sama orang yang baru kenal, saya bisa closing ya. Jadi saya ketagihan teman-teman. Gitu maksudnya. Terus di sini ada caranya juga nih. Kalau misalkan kita buat sharing ke orang itu, ya kan. Contoh di kita, teman-teman pasti tahu dong, ya kan. Tapi kalau misalkan yang baru-baru bisa ditanya ke leadernya. Ada contohnya yang cerita Pak Ali, ya kan. Terus proteksi, terus income 3 level. Ada dana pendidikan juga. Terus ada retirement plan, selling with CC. Nah, sini ada produk-produknya teman-teman ya. Ya kan dari proteksi, contoh misalkan untuk kesehatan. Terus income 3 level itu ya untuk
dana waris lah gitu ya kan, yang tadi diceritakan. Terus dana pendidikan juga ada. Teman-teman ntar bisa tanya ya, ini bisa di screen juga nih, ini apa sih gitu, tolong ditanya ke leadernya ini apa, kalau untuk cerita ini seperti apa gitu. Ntar ada cara-caranya kok untuk apa namanya, krisis cover gitu ya kan, untuk dana pendidikan, produk apa yang diambil. Nah itu teman-teman bisa ditanyakan sama leadernya ya. Terus kalau misalkan dari market survey ini, kita bisa ada juga dari kantor gitu, Action Inc, kita suka ada grup selling gitu ya kan. Bisa ke hotel, bisa ke komunitas, contoh komunitasnya ya yang teman-teman tahu lah, komunitas ya bikers ada juga, saya sering. Terus untuk perusahaan ya kan, untuk di perumahan juga bisa ya kan, dan pameran, kita buka-buka pameran gitu. Kalau misalkan saya itu kemarin presentasi di apa namanya, bukan rumah sakit, puskesmas teman-teman. Jadi saya cerita-ceritalah di puskesmas sambil minta waktu cuma setengah jam teman-teman, karena mereka itu emang benar-benar kalau misalkan kitanya nggak benar-benar tahan teman-teman, ada yang kalau misalkan kita presentasi ada yang cuek ya kan, ada yang merhatikan gitu. Terus ya ada yang pergi juga gitu ya kan, kita lagi ngomong nggak dianggap juga gitu ya, kita harus tahan-tahan aja teman-teman, kita harus kuat-kuat lah gitu. Saya kemarin di sharing di puskesmas, di salah satu puskesmas itu saya masuk ke situ, yang saya sharing ke 20 orang yang join. Yang join itu 10 orang teman-teman. 10 orang. Ya gitu teman-teman. Jadi entar deh. Tapi di saat sharing itu saya muter teman-teman. Jadi gantian sama teman saya tuh sharing cuma 2 orang teman-teman. Presentasi itu cuma 2 orang. Karena emang benar-benar dari puskesmas itu tidak ngasih waktu buat saya banyak-banyak. Jadi saya tidak mempersiapkan yang namanya infokus atau apa-apa, tidak. Jadi saya modal berani aja bahwa mereka itu harus punya nih program seperti ini gitu. Jadi saya modal berani aja, saya berdua sama agen saya ya kan, tim saya sharing ya gitu. Jadi aktifnya kita aja teman-teman, kita mintain nomor teleponnya gitu ya kan. Biarpun mereka tidak menganggap kita di situ, kita mintain nomornya. Ternyata alhamdulillah teman-teman, asalkan anggapan kita positif aja gitu. Kita nerima FPI itu hampir 100 juta lebih. Presentasinya cuma setengah jam. Tapi kita follow up di luar itu. Alhamdulillah 100 juta lebih. Masuk itu bidan-bidan, terus habis bidan, suaminya pada dimasukin semua. Nah, jadi benar jumlahnya harus banyak itu seperti itu. Jadi kita nanam dulu lah gitu, ntar kita tinggal panen gitu. Next teman-teman. Oke, ini untuk profile calon potensial yang kita prospek ya teman-teman. Contohnya yang pertama itu punya dana free minimal 500.000 per bulan. 500.000 per bulan ya cetek lah, jadi 17.000 ya per hari gitu. Terus yang kedua sehat, ya pasti orang sehat lah yang kita masukin ke sini ya kan, karena asuransi bukan menjadi pelampiasan gitu, pelampiasan orang-orang yang udah sakit, yang telat masuk asuransi gitu teman-teman. Makanya kita harus benar-benar nolong orang tuh harus cepat-cepat teman-teman, karena yang namanya resiko nggak ada yang tahu gitu maksudnya, ya kan. Contoh misalkan dia menunda 1 bulan lagi, ternyata terjadi resiko meninggal atau tiba-tiba kena serangan jantung, ya kan kita nggak ada yang tahu. Makanya kita harus cepat-cepat
gerak cepet lah, kalau bahasa Sunda gercep, ya kan, gercep lah, tolong gitu. Dan yang mudah ditemui bukan ke nasabahnya ya teman-teman, gimana kitanya, biarpun si nasabah, calon nasabah beralasan terus kalau misalkan kitanya nyamperin lagi, nggak ada bosennya, ya itu yang disebutnya mudah ditemui lah. Gitu. 500.000 per bulan ini udah lumayan teman-teman, apalagi sekarang yang namanya Procinta minimal cuma 300.000. Jadi cuma 10.000 per hari, jaminan sampai ratusan juta. Ya kan? Makanya teman-teman kalau sampai nggak sharing untuk yang Procinta ini gitu ya kan, untuk yang PPH Plus, wah benar-benar kelewatan teman-teman. Untuk para yang baru join gitu ya kan, ini program bagus banget. Kalau misalkan kita nggak cerita-cerita ke orang, sharing-sharing, sayang banget lah teman-teman. Banyak-banyaklah nolong gitu ya kan, dari program ini murah banget gitu. Oke, next. Nah, teman-teman, di sini ada yang namanya daftar calon prospek. Dulu waktu saya jadi agen, itu saya emang benar-benar dapat yang seperti ini, teman-teman. Di sini itu dikasih sama leader. Kata leader, punya nasabah gak? Nggak tahu, kata saya ya kan. Dulu waktu jadi agen ya, nggak tahu Pak, gitu ya kan. Kalau misalkan nggak tahu, punya banyak temen nggak? Punya. Nah, kalau misalkan punya, silahkan. Ini kertasnya, silahkan ditulis. Nah, teman-teman bisa nih, di screen aja contoh seperti ini. Kalau nggak minta ke leadernya. Seperti ini, formulir seperti ini. Minta ke leadernya atau bikin sendiri, dicatat lebih hafal. Jadi tinggal ditulis nih namanya gitu ya kan, usianya, terus alamatnya, statusnya anak singgah. Nah ini teman-teman bisa serahkan ke leader. Nah ntar teman-teman minta sharingnya, minta strateginya untuk formulir yang ini yang diserahkan ke leadernya nih. Silakan teman-teman. Insya Allah lah kalau misalkan teman-teman udah ngisi ini, udah ada list nama, teman-teman pasti jalan. Teman-teman pasti prospek gitu ya kan. Tapi kalau misalkan kita buta, kosong, kita hanya mengandalkan, hari ini jalan gitu ya kan. Hari ini tapi nggak tahu, ya mau gimana ya kan. Ini teman-teman bermanfaat nih teman-teman. Waktu saya jadi agen, bener, saya punya ini. Dan saya tempel di lemari saya teman-teman. Jadi saya setiap bangun tidur saya lihat nih list ini nih. Siapa lagi nih kata saya nih. Siapa lagi nih. Biarpun yang closingnya nggak full gitu. Tapi kita ada tujuan teman-teman. Gitu. Oke, next. Nah, di sini teman-teman ada yang namanya jadwal aktivitas. Saatnya mengukur komitmen aktivitas Anda. Buat jadwal aktivitas mingguan secara konsisten dan dijalankan. Action. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Jadi dulu waktu pertama jadi agen, saya nggak tahu harus ngapain. Dan saya itu nggak ada yang namanya tahu tujuan saya di sini tuh seperti apa gitu, ya kan. Ngejalanin Prudential itu harus bagaimana, saya nggak tahu teman-teman. Tapi saya banyak nanya lagi ke leader, jadi saya tuh sama leader teman-teman intens aja, sering ketemu, sering japri, sering teleponan, saya intens banget dengan leader. Karena apa? Saya pengen gimana caranya biar bisa seperti leader. Di posisi contoh, di posisi AAD,
di posisi adik, gimana sih caranya gitu ya kan, bisa sampai seperti ini. Bisa sampai jadi associate agency director, bisa sampai agency director dengan income yang ya udah enak lah gitu ya kan. Gimana caranya? Nah, saya tanyakan ke leader. Jadi saya dibuatin untuk komit teman-teman. Jadi setiap hari dulu waktu sebelum pandemi seperti ini ya teman-teman, setiap hari waktu jadi agen saya itu dari jam 8 ya tadi dibilang dari jam 8 sampai pulang-pulang itu ya jam minimal itu jam 10 malam, jam 12. Karena saya kadang-kadang jam 2 baru pulang, baru sampai. Saya itu dari dulu waktu prospek itu harus sehari itu harus 5 orang, teman-teman. Dan kalau misalkan belum ketemu sama 5 orang tersebut, ya saya utang gitu maksudnya. Makanya ada nasabah alasan saya pulang jam 10 malam, saya tetap masih tungguin. Saya jualan dulu mas, tutupnya misalkan jam 11, ya saya tungguin. Gitu teman-teman, jadi dari jam 8 harus ke 3 orang, dari sorenya ke sananya harus 2 orang ketemu. Gitu teman-teman. Dan itu setiap hari. Saya jalanin dulu waktu saya naik unit manager itu 7 bulan teman-teman. Saya jalanin 7 bulan. Saya jalanin semuanya. Kalau misalkan kayak pejuang dulu, pantang menyerah, semangat gitu. Karena saya jelas teman-teman, tujuan saya jelas di sini, makanya saya kejar sampai dapat, karena saya tahu tujuan saya di sini. Gimana sama teman-teman? Teman-teman temuin leadernya, tanyain, buat goal, buat target, buat goal. Teman-teman pasti jalan di sini. Kalau teman-teman tahu teman-teman tujuannya, teman-teman pasti jalan. Sok aja, pasti jalan. Temuin leadernya, buat komitmen. Ntar teman-teman kalau misalkan dikontrol sama leader, jangan marah. Malah beruntung dikontrol sama orang yang udah sukses. Karena orang yang udah sukses itu pengen teman-teman juga sukses seperti mereka. Makanya kalau misalkan dikontrol sama leader, seneng lah gitu ya kan. Daripada yang dicuekin sama leader, ayo coba. Ya kan? Mau yang mana teman-teman? Coba tulis di kolom. Mau yang dicuekin sama leader, apa yang mau diperhatikan sama leader? So. Jangan pakai dulu. Tidak dulu. Next. Nah, cara menjual atau prospek yang tidak direkomendasikan. Sekarang kita ada program yang caranya ada yang cekatan sama cegatan, ya kan? Yang pertama lewat yang tidak direkomendasikan ini, yang pertama lewat telepon atau email, ya kan? Kecuali untuk buat janji bertemu. Terus tidak direkomendasikan. Yang kedua itu tembak langsung. Nah, kadang-kadang kalau misalkan kita dikagetin aja kan nggak mau kan, ya kan? Sama seperti nasabah pun, tiba-tiba aja ya kan tembak langsung. Ini gini, lu harus ikut ini kan kagak mau ya kan? Terus pakai cara coba-coba atau perkiraan ketika bertemu sudah bawa proposal atau contoh proposal, yang enggak juga teman-teman. Ya kan, yang pertama ya kita harus PDKT dulu, terus ngobrol dulu, keperluan dia itu apa, ya kan? Masalahnya mereka itu harus dapat solusi apa. Nah, kita harus tahu dulu teman-teman. Terus yang keempat, cara memaksa atau ancaman. Ya, ini tidak diperbolehkan ya. Tidak direkomendasikan lah, gitu ya kan. Tapi kalau misalkan yang sekarang teman-teman bisa nih
yang namanya lewat Zoom, ya kan? Lewat Zoom kita cerita, kita ngeblas aja, ngeblas untuk program yang kita punya, boleh tuh. Terus andai kata ada yang nyangkut, nasabah, tanya-nanya, ya baru kita telepon atau via Zoom atau WA gitu ya kan. Habis itu ya baru kalau nggak bertemu, janjian ketemu, ya kalau mereka mau yang namanya cekatan boleh ya kan. Enak kok yang sekarang nih. Oke, next. Nah, ini ada hal yang harus diperhatikan saat bertemu calon prospek. Yang pertama, ucapkan salam. Ucapkan selamat pagi, siang, sore, dan malam. Terus pakailah bahasa yang sederhana, yang mudah dimengerti ya. Jadi kalau misalkan saya itu say hello, hello gitu ya kan, ke siapa aja gitu. Tapi kalau misalkan ke orang tua saya gitu, kadang-kadang saya assalamualaikum Pak Rizky gitu. Saya suka sebutin seperti itu, assalamualaikum Pak Rizky, sambil salaman gitu ya kan. Terus kalau misalkan menyerahkan kartu nama itu pakai dengan dua tangan, coba seperti ini gitu ya kan, enggak satu tangan, itu ya orang juga bisa menilai lah gitu ya kan. Terus apabila calon nasabah memberikan kartu nama terima dengan kedua tangan, letakkan kartu nama tersebut di meja. Nah, bisa seperti ini ya. Terus sering menyebut nama dalam pembicaraan. Jadi kalau misalkan marketing itu pinter ya, kadang-kadang suka nelpon betul dengan Bapak Rizky, terus diulang-ulang. Nah, makanya kita juga kalau ngobrol sama nasabah, ucapin Bapak, tapi sebutin nama juga gitu ya kan, sering-sering aja. Jadi dia merasa dihargailah gitu maksudnya. Ya kan? Ya kalau misalkan kita coba aja deh teman-teman, coba kalau misalkan ngobrol sama temen deh, bukan sama calon nasabah gitu ya. Coba aja sebut nama. Pasti agak segan kan, rada enak gitu ya kan, rada dihargai gitu. Contoh misalkan, ini nih Rizky gitu. Ada, oke. Jadi Rizky maunya apa? Nah, gitu enak tuh. Terus jangan lupa memperhatikan hal yang menarik dalam ruang pertemuan untuk jadikan topik pembicaraan, mencairkan suasana. Nah, ini dulu saya alami nih waktu prospek pedagang ya. Jadi saya tadinya mau prospek bapaknya gitu ya kan, buat ngambil manfaat di rumah sakit, tapi pas saya sampai rumahnya ternyata ada foto foto apa, foto anaknya 2 orang gitu ya kan, masih kecil-kecil. Nah, dari situ saya tanya, itu foto anaknya?" "Iya, cantik-cantik," kata kata saya kan, "cantik-cantik. Umur berapa?" Gitu ya kan. "Umur segini segini segini." "Wih, berarti pengen sekolah yang bagus dong Pak, pengen sekolah yang bagus." "Iya," katanya. Nah, dari situ saya juga langsung masuk tuh. Berarti kalau misalkan mau sekolahnya bagus, sampai kuliah atau gimana-gimana, dananya pasti udah disiapin lah, yang namanya Bapak pasti dong. Ya alhamdulillah lah ada katanya, tabungan dikit-dikit. Nah, saya masuknya dari situ teman-teman. Masuknya dari situ, dari yang ngelihat foto lah saya ucapkan ke mereka gitu. Alhamdulillah masuk juga buat mereka berdua gitu. Nah, dari situ-situ lah teman-teman, akal-akalan teman-teman lah. Terus jangan basa-basi terlalu lama, maksimal 10 menit. Nah, ini kalau misalkan yang kebanyakan basa-basi, bosen. Bahasa Sunda lama bosen manten dah cenah. Ya kan? Kalau misalkan udah 5 menit ya PDKT-nya udah enak, ya udah kita udah bisa sharing gitulah gitu maksudnya. Nah, kalau misalkan dia udah tertarik teman-teman, di sini ada nih yang terakhir, minta waktu untuk menjelaskan market survei gitu. Nah, ini bisa diceritain yang tadi teman-teman, Pak Ali gitu ya kan. Tapi minta waktunya biar fokus gitu. Next. Sini ada yang beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, kerjakan pekerjaan yang paling mudah.
cari orang yang satu frekuensi dengan Anda. Mempersiapkan diri sebelum Anda menghubungi calon prospek, cari data calon prospek Anda sebanyak mungkin. Nah ini kerjakan pekerjaan yang paling mudah, ya yang mudah dulu lah, yang tidak makan waktu banyak ya. Terus yang kedua, cari orang yang satu frekuensi. Jadi kita kalau misalkan kita jalan dengan orang-orang yang benar-benar satu frekuensi sama kita lah, yang mau sama-sama gitu ya kan, dengan satu tujuan gitu ya kan. Jadi kita tuh terasa ringan kita jalanin ini ya. Teman-teman pasti udah ngerti itulah ya kan. Contoh misalkan teman-teman agen gitu ya kan. Kalau misalkan ada kita udah closing, agennya yang teman kita belum closing, ya kita kasih support lah. Yuk, masih banyak kok gitu ya kan. Ntar juga bisa kok closing, yang penting kita coba terus. Nah, bisa seperti itu gitu ya kan. Terus yang ketiga, mempersiapkan diri sebelum Anda menghubungi calon prospek. Jadi harus dipersiapkan dalam artian seperti ini contohnya. Apa namanya? Manfaat apa gitu yang cocok buat mereka, kita bisa sharing ke mereka gitu. Karena mereka itu udah punya anak 2 gitu, tapi belum punya proteksi untuk kesehatan bisa gitu. Jadi kita ngobrolnya menjurus ke sana gitu. Terus yang keempat, cari data calon prospek Anda sebanyak mungkin. Ya, yang ini yang tadi yang udah ceritakan ya. Oke, next. Membagi tipe prospek berdasarkan kedekatan. 1, kawan atau saudara. Nah, ini ada contoh nih. Teman-teman, ada contoh kalau misalkan ke kawan atau saudara nih. Halo Tono, apa kabar? Saya lagi di pasar Minggu nih. Saya lagi di pasar Minggu nih, Ton. Tante ada di rumah kan? Nah, ini Tono. Ini ada titipan dari ibu. Nanti jam 16 saya mampir ke rumah ya. Nah, ini kalau misalkan ini ke temen nih. Kalau nggak ke saudara. Jadi biasa aja ya teman-teman, tidak ada kegugup atau gimana-gimana gitu ya kan. Nah, ini kikinya. Saya ada tugas dari kantor untuk mencari responden yang tinggal di daerah Tebet. Saya nanti ke rumah ya. Oke ya. Jadi mau menuju biar ketemu sama mereka itu teman-teman ya bisa alasan apa aja gitu. Ya kan yang penting tidak berbohong lah. Niatnya kita nggak nipu kok. Jadi cara seperti apapun bisa gitu ya kan. Terus kita kan teman lama dan saya yakin kamu bisa berikan saya feedback yang objektif tentang planning ini dan saya juga sangat yakin kalau perencanaan keuangan ini sangat bermanfaat buat kamu juga. Gitu. Untuk alasan itu, bagaimana kalau kita ketemu hari Kamis sore atau Jumat sore? Mana yang lebih baik buatmu? Jadi teman-teman, kita nelpon seperti ini, kalau nggak ngobrol, terus kita juga akhirnya harus ditentukan teman-teman, harus ditentukan untuk jadwal ketemunya. Ada 2 pilihan. Contohnya misalnya seperti ini nih, kita tanyakan lagi ke si nasabahnya. Contohnya kita ketemu hari Kamis ya, sore atau Jumat sore, gitu. Jadi kita pilihannya ke nasabah mana yang lebih baik nih, gitu maksudnya. 2 pilihan. Oke teman-teman, jadi rada desek sedikit lah gitu. Next. Apa nih? Teman yang sudah lama tidak bertemu. Nah, ini kalau misalkan kayak di Facebook ya, sosial media ya kan? Yang ada untuk mendekatkan lagi hubungan personal kita. Ya contohnya misalkan berikan komentar-komentar positif kepada calon prospek kita, gunakan hukum bilangan besar. Terus status WA, ya kita sering komen-komen, di like, ya gak kalau di Facebook, Twitter, Instagram, ya bisanya teman-teman lah, gimana sih sama teman lama, yang penting kita ngintai mereka lah, oh ini update gini, like sama kita gitu ya kan. Ntar selanjutnya kita kalau misalkan mau nge-WA dia udah nggak kagok-kagok lagi gitu. Jadi kalau misalkan nge-like itu ya sebagai pembukaan lah gitu. Awal. Oke, next.
Data yang wajib Anda dapatkan. Yang pertama, ice breaking. Say hello. Tanya kabar, nostalgia masa lalu, tanya kabar teman yang lain. Nah, ingat, selalu timbulkan kesan positif kepada calon prospek. Ya, gimana sih kitanya gembira aja gitu, bikin seneng lah si calon nasabah kita gitu. Terus yang kedua, aktifkan terkini calon prospek kerja di mana, alamatnya kantornya, bergerak di bidang apa, lama bekerja, posisi saat ini, di kantor bagian apa, masuk kerja jam berapa, Sabtu Minggu. Nah, dari sini teman-teman udah bisa ambil kesimpulannya ya. Contoh misalkan lamanya bekerja, terus ya income-nya udah berapa nih gitu ya kan, gajinya udah berapa, alamat kantornya di mana nih, terus bergeraknya di bidang apa, teman-teman udah tahu lah, harus tahu gitu. Jadi teman-teman ntar kalau misalkan ngobrol sama orang tersebut ya udah ngejalur lah gitu, udah frekuensinya udah sama lah, jadi enak nyaman ke si nasabahnya gitu. Terus yang ketiga, kondisi terakhir keluarganya, tinggal di mana, pasangan, anak sudah berapa, kelas berapa, sekolah di mana, dan lain-lain. Minta nomor telepon atau WA. Nah, ini yang utama nih. Minta nomor telepon atau WA nih. Dari situ kita bisa manjang lah, bisa tahu gitu. Oke, next. Di sini kita ada menghubungi referensi. Nah, ini ada contohnya nih. Alasan saya telepon Bapak karena yang memperkenalkan saya dan dia menyarankan saya untuk menghubungi Bapak dan beliau sudah cerita sedikit tentang Bapak. Saya dan teman Bapak teman Bapak ada pembahas tentang suatu perencanaan keuangan dan dia yakin bahwa perencanaan keuangan tersebut juga akan berguna untuk Bapak. Jadi teman-teman, jadi kalau misalkan kita referensi ini ya kalau misalkan telepon atau misalkan kita ketemu, jadi alasannya seperti ini ya teman-teman, bisa disampaikan. Jadi bisa si nasabah tidak terlalu kaget lah atau tertekan gitu ya kan, karena kita dari awalnya udah teman Bapak pun gitu mempercayakan bahwa program ini pun bagus gitu buat Bapak. Jadi si nasabah nerimanya seperti itu gitu. Makanya ini cerita pun kita pasti enak nih gitu sharingnya. Terus apa yang kami lakukan adalah menghitung apa yang sudah dimiliki dan menentukan apa yang dibutuhkan lagi. Banyak orang sudah merasakan manfaatnya. Oleh karena itu, bagaimana kalau kita bertemu hari Kamis sore atau Jumat sore, mana yang lebih nyaman? Nah, ini teman-teman yang tadi dibilang nih, ya kan? Kita kasih keuntungan dulu buat si nasabah ya. Yang mau kita ceritakan ini ya emang benar-benar bermanfaat dan menguntungkan buat si nasabah. Gitu. Next. Nah, di sini teman-teman, slide terakhir nih. 7 langkah yang harus diikuti dalam janji temu melalui telepon. Teman-teman, yang pertama, kalau misalkan mau nelpon, cari tempat tenang. Contoh, jangan tempat berisik, biar nggak sampainya ke si nasabah pun enak gitu ya kan. Jelas gitu ya kan. Terus, yang kedua, buat persiapan sebelum telepon. Bikin diary sama appointment. Persiapan juga pena dan perlengkapan lain. Contohnya kita bawa kertas buat presentasi gitu. Terus poinnya ini pengharapan harus benar. Tidak ada skrip yang sempurna, namun ini sudah terbukti meningkatkan rasio pertemuan. Terus etika bertelepon juga ada teman-teman, etika bertelepon ya dengan sopan, ya pakai senyuman dikit lah ya kan. Dan postur tubuh harus tepat, antusias apa yang Anda sharing. Jadi si nasabah itu ya kita kasih antusias yang apa? Ya yang benar-benar mereka itu dianggaplah sama kita gitu ya kan, kasih senyuman gitu ya kan.
terus kitanya sopan gitu. Halo Pak, gitu. Assalamualaikum Pak, gitu. Ya kan? Ya kan. Kalau misalkan lagi ngobrol, hehe dikit lah, senyum-senyum dikit gitu. Jangan kebanyakan, ntar orang disangkanya ini gila kali yang nelpon, ya kan? Terus siapkan skrip di depan Anda. Kalau misalkan Anda belum apa, masih kagok-kagok, ya siapkanlah. Jadi apa yang mau disampaikan kepada calon nasabah kita nih, gitu ya kan. Jadi kita ngomong nggak di teleponnya. Jadi udah lancar lah gitu. Terus yang terakhir, selalu telepon sekali lagi, jangan menyerah. Harus konsisten. Nah, telepon nggak sekali-kali aja ya kan. Kita harus sering. Dan jangan teman-teman jangan baperan teman-teman. Ya kan, nggak dijawab, nggak ditelepon atau gimana-gimana, udah gitu ya kan. Mungkin si nasabahnya lagi sibuk atau lagi di jalan gitu ya kan, kita positif aja. Makanya kita telepon nggak dijawab, telepon lagi. Ya jangan menyerah lah buat follow up gitu ya kan. Terus harus konsisten kitanya. Ya teman-teman, kalau misalkan ada pertanyaan teman-teman buka aja mic-nya kalau nggak ditulis. Oke, next. Nah, oke teman-teman. Thank you untuk sharingnya. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Kalau misalkan ada yang mau dipertanyakan silahkan mengenai ini dari prospek atau gimana. Oh ini ada pertanyaan ya? Di chat ada gak? Ini dari Bu Ida ya. Untuk klaim yang meninggal, persyaratannya apa saja yang diperlukan dan berapa lama proses pencairannya? Terima kasih. Jadi kalau misalkan untuk klaim meninggal itu persyaratannya kita udah dipersiapkan ya teman-teman sama Prudential, dari formulirnya udah dipersiapkan. Teman-teman tinggal isi saja, kalau enggak tinggal minta, teman-teman bisa download di yang namanya SFA. Ada di situ teman-teman. Ini Bu Idanya masih ada gak? Bu Idanya udah nggak ada ya? Nah, saya jawab aja deh, nggak apa-apa. Ini syaratnya ada di SFA ya untuk formulir-formulirnya. Kalau misalkan meninggalnya di rumah sakit itu lebih enak. Mas Reja. Apa? Ada, saya memperhatikan. Cuman dia ada tukang air. Ya Bu, jadi kalau misalkan untuk syarat klaim meninggal itu, kalau misalkan dari Prudentialnya, kita ada formulirnya Bu. Itu udah dipersiapkan, udah ada dari dulu gitu ya kan. Dari tinggal minta ke leadernya bisa, minta ke apa? Ambil di SFA pun bisa. Formulirnya kita tinggal print. Terus kalau misalkan meninggalnya di rumah sakit Bu, itu kita tinggal ada SKD-nya, formulir keterangan dari rumah sakitnya. Kita formulirnya juga ada Bu, ntar tinggal diisi sama dokter gitu, sama pihak rumah sakitnya. Terus kalau misalkan meninggalnya di rumah pun ini sama ya Bu ya prosesnya, cuman kalau misalkan dari rumah sakit itu kita emang perlunya data dari rumah sakit itu Bu, dari tanda tangan dokter, stempel rumah sakit itu perlu gitu. Terus akte kelahiran, akte kematian juga harus ada Bu, kita bikin dari kecamatan. Nah itu menjelaskan. Terus rekening si penerima manfaat. Terus kalau misalkan sudah penerima manfaatnya ke istri itu buku nikah Bu harus ada. Terus kartu keluarga. Cuman itu aja sih Bu. Dan itu ntar kita yang isi, kita bisa dibantu kok. Kita yang isi dalam artian kita bisa dibantu sama leader ngisinya, terus bisa dibantu juga dari data-data penerima manfaat. Gitu Bu. Gampang banget Bu. Saya kalau misalkan dari situ nggak lama Bu, 2 minggu. Paling lama paling 1 bulan. Kalau misalkan persyaratannya lengkap, nggak lama Bu.
Cuman kalau misalkan ada nasabah nih yang baru nabung 1 bulan, 2 bulan, pokoknya di bawah 1 tahun ya itu pasti ada investigasi ya Bu, early death namanya. Itu pasti agak dicek lah gitu. Contoh misalkan ada dari pihak prudensial investigasi ke rumah gitu Bu, ini benar apa enggak, terus meninggalnya karena apa gitu Bu. Seperti itu. Gampang banget Bu. Malah kalau misalkan klaim untuk yang meninggal itu lebih gampang Bu. Karena emang benar-benar orangnya tuh meninggal gitu maksudnya. Gampang banget Bu. Gimana Bu? Jawab nggak? Ada yang mau ditanyakan lagi Bu? Ya, terima kasih. Iya, sama-sama Bu. Ada yang mau nanya lagi teman-teman yang lain? Sok atuh nanya. Bunda Arni nggak nanya, Bunda. Bu Riri, Anja. Ayo. Yasir. Teman-teman, habis ini jangan keluar dulu ya. Kita mau langsung ada pembacaan produksi nih. Ini ada pertanyaan dari Kamila ya. Pak, bagaimana cara Bapak presentasi ke orang-orang? Karena Bapak tadi bilang Bapak bisa pertemuan pertama. Jadi kayak gini Bu, kalau misalkan saya prospek itu karena saya kalau misalkan setiap closing itu saya selalu foto sama nasabahnya. Terus jadi saya banyak buktinya gitu. Ada pas klaim di rumah sakit saya selalu foto pas bantu nasabah. Terus klaim-klaim bukti-bukti meninggal saya ada Bu, gitu. Jadi kalau misalkan si nasabah, kenapa saya harus percaya ke Bapak gitu? Nih saya punya buktinya. Ini orang ini alamatnya di sini, ini yang kemarin saya bantu. Dan saya juga pertamanya nggak kenal sama mereka gitu. Dan setiap saya ada pembayaran, saya selalu dipoto teman-teman. Bukti bayarnya selalu dipoto. Transfernya ke Prudential, saya ada buktinya gitu. Jadi sayanya pede teman-teman. Sayanya pede untuk menceritakan ini karena saya juga banyak bukti gitu. Jadi ya si nasabah juga yang tadinya ragu, oke deh. Dan kalau misalkan si nasabah udah ngasih premi gitu, saya cepet-cepet ke ATM. Dulu saya belum punya banking ya, kalau sekarang udah punya banking, jadi saya terima cash. Dan si nasabah kalau punya banking pun bisa langsung bayar gitu, jadi nggak transfer ke saya, bisa langsung transfernya ke Prudential gitu. Jadi itu juga yang bikin yakin mereka gitu, ya kan? Dan sesuai kita udah keluarin ilustrasi, udah sesuai dengan data mereka, terus keluar nomor ISPAJ. Nah itu langsung dikasih tahu sama mereka. Mereka mau kok teman-teman, percaya gitu. Oke, Bu Kamila. Makanya Bu Kamila kalau misalkan ada yang klaim, bukti klaim atau apa-apa, di-save ya. Di folder gitu, dibikin folder ini yang klaim nasabah Prudential yang ini gitu. Apalagi kalau misalkan Bu Kamila udah ada yang pernah klaim, enak banget meyakinkannya gitu. Ini ya dari Pak Yasir. Dari Pak Yasir, setiap prospek selalu ditolak dan dianggap tidak meyakinkan. Saya bingung apa yang salah Pak. Gimana caranya supaya tetap semangat dan tetap konsisten jujur? Ada mulai ngerasa lelah nih besan. Buat Yasir nih, selalu ditolak dulu. Kan tadi saya cerita ya, saya juga nggak langsung closing gitu ya kan.
kadang satu hari cerita ke 7 orang, nggak ada yang closing, itu pun satu, itu pun saya udah lelah gitu ya kan. Tapi tetap harus mencoba, terus mencoba, yakin diri bahwa program ini bagus buat mereka. Kalau misalkan niat kita menolong buat mereka, ya feedbacknya juga bagus kok buat kita gitu. Jangan pernah mundur lah gitu ya kan. Bertahan boleh, diam boleh, tapi kita maju lagi gitu. Buat terus cerita program ini, pasti ada yang mau kok, ya kan. Mungkin setelah kita ditorak sama 10 orang, di depan masih ada yang nunggu 20 orang closing gitu. Terus aja coba. Oke, Pak Yasir. Jangan lelah. Lelah sudah biasa. Saya juga ada lelahnya, tapi setiap saya lelah, saya bertahan, saya diam, dan maju lagi. Terus dari Wandi Supriyadi, pesan, bagaimana caranya bila nasabah udah punya asuransi lain dan bagaimana menjelaskan? Kalau misalkan si nasabah udah punya asuransi lain, bisa dicek polisnya untuk manfaatnya apa, ya kan? Karena program di kita banyak, ya kan? Contoh, misalkan kalau si nasabah udah punya manfaat di rumah sakit, ya kita punya yang namanya Prucinta, gitu. Kita jelasin aja. Bilangin aja ke si nasabahnya, ini bagus kok, Bapak untuk manfaat rumah sakitnya silahkan, nggak apa-apa, lanjut aja. Cuman kita juga punya nih manfaat yang namanya Prucinta, kita sharing aja, Bapak nggak harus beli. Ini cuma sharing aja nih, gitu. Ya kan, ceritain yang manfaat Prucinta kita program, gitu. Jadi kita masih banyak cara lain ya buat si nasabah itu beli program di kita, banyak banget caranya. Malah kalau misalkan orang udah punya asuransi, udah enak ngejelasinnya, kita nggak perlu berbusa-busa. Mereka udah tahu, dia aja pertamanya udah mau kan asuransi sama orang lain gitu. Jadi nggak perlu repot-repot, yang kita jelaskan ya cuman bedanya programnya aja. Gitu. Oke, Wan. Terus ini dari Bu Nunung, gimana caranya meyakinkan nasabah? Istrinya mau ambil tapi suaminya tuh nggak mau dan rasanya nanti banget sementara orang tersebut punya uang. Nah tadi yang diceritain sama saya Bu, saya cerita ke prospek ke orang bengkel, istrinya tertarik cuman pas saya ke rumah izin ke suaminya emang benar-benar anti juga asuransi. Gitu, anti asuransi juga, malah saya dimarahin gitu ya kan, jangan ikut-ikut yang seperti ini. Depan saya tuh marahinnya istrinya dimarahin depan saya tuh. Tapi 3 hari kemudian saya datang lagi ke bengkelnya Bu, saya datang lagi, saya ceritain lagi, saya yakinkan lagi untuk manfaat ini. Akhirnya saya nggak ngajarin ya Bu ya, nggak ngajarin Ibu buat itu istrinya bohong atau gimana, tapi yang saya alamin, si istri itu buka Bu di belakang suaminya, ambil polis di saya karena ibu ini ngerasa penting banget, nggak ada proteksi apa-apa gitu, terkecuali kalau misalkan ikut program ini dia aman gitu. Nah suatu ketika yang tadi saya ceritain ketahuan dari SMS, terima kasih atas pembayaran premi Anda gitu. Nah ketahuan, ujung-ujungnya saya dipanggil ke rumah sama suaminya, emang mau buka gitu ya kan, kenapa dibeliin punya istri saya aja, kenapa saya nggak dibukain gitu. Terus aja Bu, jadi emang benar-benar ini penting gitu buat mereka. Ya ceritain aja masalah-masalah, andai kata kalau misalkan terjadi resiko gitu. Jadi kita datengin. Ya istrinya aja, yang setujunya dulu aja Bu. Kalau misalkan sama yang setujunya kan Ibu berarti satu frekuensi. Jadi ngobrol pun nyambung.
ya kan? Nah, gimana caranya nih gitu biar dia masuk duluan, ntar juga ya kalau misalkan suaminya sampai negor atau gimana ya ini penting gitu. Jadi kalau misalkan istri bapak masuk rumah sakit kita biayain gitu, untung kan gitu aja. Ya bukan untung sih, alhamdulillah lah ditolong kan gitu maksudnya. Bapak nggak perlu ngeluarin biaya gitu. Andai kata nih bapak kalau misalkan terjadi sama bapak pun, ya ibu bakal ngeluarin duit atau bapak gitu. Tapi di sini kita kasih santunan lah buat biaya di rumah sakit. Gitu, Bu. Ya kita kasih solusinya aja kalau misalkan terjadi resiko. Jangan nyerah, Bu. Rezekinya pasti besar tuh. Jadi ada wafer di kulkas, Dek. Wafer nabati di kulkas habis. Wafer nabati di kulkas yang warna biru. Ibu Lamiam di mute. Nah. Ntar masuk kulkas ya. Iya makanya udah gemut. kulkas terus masuk kulkas gue. Terus ini dari Bu Ida lagi nih, Mas Reza. Bagaimana caranya bisa closing di pertemuan banyak orang seperti Mas Reza closing di bidan-bidan? Bagaimana strateginya? Bu, jadi saya nggak closing di tempat ya Bu, pas saya presentasi. Jadi saya itu cuman sharing aja dan itu sharing saya nggak sharing banyak-banyak ya Bu, cuman saya sharing cuman manfaat yang pure cinta saja. Jadi feedbacknya dari peserta pun ke saya nanyanya cuman dikit-dikit aja sih. Nabungnya berapa tahun tuh katanya seperti itu. Nabungnya berapa tahun tuh. Terus ntar duitnya kemana? Nah, ada bahasa-bahasa seperti itu, Bu. Cuman ya kita tanggapinya, ada Bu, gitu. Kita tanggapinya, ya yang sesuai lah sama yang prosedurnya prudensial gitu ya kan, yang udah ditetapkan sama prudensial. Cuman Ibu, ntar kalau misalkan lebih jelasnya, Ibu, ntar saya temuin ya Ibu ya, gitu. Saya buat janji sama Ibu, saya nggak jualan, Bu. Maksudnya saya nggak perlu, Ibu nggak perlu ngambil. Saya cuma jelaskan aja, saya udah terima kasih sama Ibu. Nah, contohnya kata Ibu ini bener ya, cuma jelasin doang. Iya, kata saya ya kan. Cuma jelasin aja, tenang aja kok, nggak bakal ngeluarin uang Bu. Saya mah udah amal di sini gitu ya kan, cerita doang. Nah, habis kayak gitu Bu, saya di situ nggak banyak bicara lagi. Selagi teman saya presentasi itu, saya mintain nomor teleponnya satu-satu Bu. Ada yang ngasih, ada yang enggak. Ya, pokoknya tahan-tahan kita aja, Bu. Tahan-tahan dalam artian, nggak apa-apa ini nggak ngasih. Ntar gampang, Bu. Yang nggak ngasih ini, kita minta lagi nomornya sama yang ngasih. Kemarin, Ibu yang kemarin, yang nggak ngasih nomor telepon, siapa namanya ya? Mungkin dia nggak sempet. Minta dong nomor teleponnya. Nah, itu bisa, Bu. Kayak gitu, Bu. Jadi, saya closingnya itu, Bu, banyak di rumahnya, di tempat prakteknya. Gitu. di tempat prakteknya, jadi bukan di saat pas presentasi itu. Jadi saya emang benar-benar perkenalan dulu aja, dan yang saya ceritain itu benar-benar emang intinya. Contoh intinya tuh seperti ini, kalau misalkan terjadi resiko meninggal, nah cair santunan segini. Nah, saya ceritainnya segitu aja, intinya seperti itu. Gitu. Jadi di follow up-nya di mana? Di rumahnya saya buat janji.